Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi. Di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas tentang fungi atau yeast ya, lebih spesifiknya kepada yeast karena sebelumnya kita sudah membahas tentang kapang. Sekarang ini kita akan lebih detail membahas tentang yeast. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita lihat apa yang harus diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini. Tentu Anda dapat menjelaskan karakteristik dari yeast dan mampu membedakan antara yeast dengan bakteri karena secara morfologi yeast dan bakteri ini sama-sama tumbuh pada media pertumbuhan laboratorium itu memiliki samaan yang sama gitu. Kemudian mengetahui pengelompokan dari yeast dan mengetahui peranan dari yeast untuk kehidupan. Oke, yeast atau kamir ya, lebih bahasa Indonesianya kamir ya lebih. Apa itu kamir? Ya, merupakan organisme termasuk ke dalam eukariotik. Dia memiliki struktur bisa secara mikroskopis dan ada juga yang makroskopis ya. Ini tergolong ke dalam jamur dimorfik. Secara morfologi yeast terlihat seperti bakteri berkoloni dan dia bersifat uniseluler. Oke, kita lihat sedikit sejarah perkembangan yeast, di mana yeast ini mikroorganisme yang pertama kali dikembangkan yang digunakan oleh manusia dalam industri pangan gitu. Dimana kita ketahui bahwasanya proses fermentasi ya dalam pembuatan pangan sudah menggunakan yeast ya, terutama dalam menghasilkan alkohol, pembuatan roti itu sudah lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian beberapa yeast yang sudah dikembangkan dan dikomersilkan ya. Salah satu contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini yeast yang pertama kali dikembangkan untuk pangan. Oke, pada abad ke-18 ya, di mana dua galur kamir dalam pembuatan wine ya, atau minuman beralkohol seperti Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces culbergensis ya. Kemudian pada tahun 1825 itu kamir dijual dalam bentuk blok-blok padat ya, atau yeast dijual dalam blok-blok padat sebagai kultur starter ya, digunakan untuk pembuatan fermentasi pangan. Kemudian pada tahun 1872 itu kamir dijual dalam bentuk granular atau sudah dalam bentuk butiran seperti yang Anda lihat pada umumnya di pasaran sekarang ini, bahwasanya ada pernipan yeastnya itu salah satu sudah dikemas dalam bentuk granular. Oke, karakteristik dan morfologi dari kamir tergolong kepada fungi uniseluler atau mikroskopik ya. Kemudian reproduksi secara vegetatif ya pada umumnya atau dengan cara pertunasan. Kemudian ukuran selnya lebih besar dibandingkan oleh bakteri. Kemudian mempunyai dinding sel yang lebih kuat dari protozoa ya. Kemudian sebagai pemecahan bahan komponen kimiais lebih efektif serta volume hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan kapang gitu. Artinya memang lebih banyak beberapa proses fermentasi yang menggunakan fungi ya, itu dari kelompok yeast ini. Oke, bentuk-bentuk sel kamir berbentuk apikulat atau seperti buah lemon ya, dia melonjong gitu. Jadi Anda bisa melihat kalau seandainya kita iris dalam penampang menggunakan objek gelas ya di bawah mikroskop, itu bisa kita lihat sendiri gitu, seperti pertunasannya, seperti sel induknya gitu. Kemudian ada bentuk ogival ya, dia berbentuk memanjang di mana salah satu ujungnya itu bulat dan ujungnya yang lain itu meruncing. Kemudian ada berbentuk bulat ya, bulat seperti Debaromyces ya. Ini Debaromycetes ini adalah kelompoknya. Kemudian juga dari Saccharomyces juga. Kemudian berbentuk triangular. Ini seperti kayak anggur ya, butiran-butiran bulat bergelombol seperti itu. Nah ini, Anda bisa lihat ya, ada bulat, kemudian ada oval, ada original ya, original ya, bukan original. Original ya, ada triangular. Seperti botol juga ada. Kemudian ini adalah beberapa fisiologis dari yeast ya, ada beberapa komponen penyusun dari selnya, yaitu ada kapsul, dinding sel, membran sel,
sitoplasma, lipid granular, kemudian ada mitokondria, vakuola, dan uh, Batskar ya. Batskar ini adalah bekas dari pertunasan ya. Ketika dia melakukan pembelahan selnya itu dengan menggunakan dengan cara bertunas. Kemudian kelompok yeast ya, di mana ada yang digolongkan ke dalam yeast sejati ya, di mana ini dasarnya terbentuk dalam ke dalam kelas Ascomycetes ya. Salah satu contohnya adalah Saccharomyces. Kemudian spesies yang umum digunakan dalam industri juga ya, merupakan yeast sejati ini ya. Kemudian juga dalam pembuatan minuman beralkohol, kemudian produksi gliserol, lebih banyak digunakan untuk industri pangan ya. Kemudian ada yeast yang liar ya, atau wild yeast ya, di mana kelompok yeast ini tidak mempunyai spora ya. Tumbuh terkadang biasa mengkontaminasi ya dalam suatu fermentasi ya. Kemudian contohnya itu adalah Candida, ada Tropsis ya. Biasanya ini kelompok-kelompok yang patogen. Kemudian kita sedikit bahas tentang nutrisi dan pertumbuhan yeast ya, di mana yeast itu bersifat chemorganotrof ya, dia menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi dan tidak membutuhkan cahaya matahari ya untuk pertumbuhannya. Kemudian sebagian besar ya karbon didapat direduksi menjadi gula heksosa seperti glukosa dan fruktosa, atau disakarida seperti sukrosa dan maltosa ya. Nah, ini spesies kamir ada yang membutuhkan oksigen untuk respirasi sel aerobiknya ya. Kemudian atau yang dikenal dengan aerob obligat ya. Kemudian ada secara anaerob juga, tetapi juga dapat menghasilkan energi secara anaerobik fakultatif ya, ada atau tidaknya oksigen ya. Kemudian kamir tumbuh dengan baik pada lingkungan pH netral atau sedikit asam. Nah, ini adalah suhu optimal antara yeast itu sangat bervariasi ya, tergantung spesiesnya. Kemudian sebagai contohnya saja itu adalah Leucosporidium frigidum, itu dia bertumbuh pada pH pada suhu minus 2 sampai 20 derajat Celcius. Ya, kemudian ada Saccharomyces telluris, itu biasanya tumbuh pada 5 sampai optimalnya ya pada 37 derajat Celcius. Kemudian Candida itu sekitar 28 sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini adalah media pertumbuhan untuk yeast. Jadi Anda ketika melakukan praktikum nanti kita akan coba menggunakan media ini, yaitu Patatos dextrose agar ya. Kemudian yang cairnya tentu broth ya. Jadi kita dapat melihat ya, untuk membedakan antara sel yeast dengan bakteri itu Anda bisa menguji pada koloni itu dia tumbuh nggak di media bakteri gitu. Misalkan kita isolasi juga di media Na ya, yang untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian ada Wallenstein Laboratory Nutrient agar ya, kemudian ada yeast pepton dextrose agar yang macam-macam ya. Bisa dilihat ya, untuk media sintetiknya itu sudah berkembang banyak. Kemudian kelompok yeast berdasarkan sifat metabolismenya ada yang bersifat fermentatif dan oksidatif, di mana kalau fermentatif ini dapat melakukan fermentasi alkohol, yaitu memecah gula glukosa menjadi alkohol dan gas. Contohnya adalah pada produksi roti, itu adalah yang biasa digunakan Saccharomyces. Sedangkan oksidatif itu atau respirasi ya, maka akan dia memanfaatkan CO2 dan H2O. Oke, reproduksinya tentu yang paling banyak itu dengan teknik pertunasan, di mana sel kamir ya dengan satu saluran terbentuk dari vakuolanya di dekat nukleus itu menuju dinding sel yang terdekat dengan vakuola gitu. Jadi terjadinya penipisan dinding sel, maka pada dinding sel tersebut protoplasmanya akan tersembul keluar gitu. Sehingga kemudian lama-lama akan membesar dan diisi dengan komponen nukleus dan sitoplasma dari induknya melalui saluran yang terbentuk. Jadi ini cikal bakal
dari bentuk sel yang baru ya ketika terjadi pertunasan. Nah, ini contohnya ya, ada sel dewasa, Anda bisa lihat kemudian protoplasmanya tersebut keluar, tunas membesar ya, tunas siap dilepaskan dan dia menjadi dua sel induk dan sel anakan. Kemudian ada pertunasan multilateral ya, di mana tunas muncul di sekitar ujung sel, misalnya pada sel berbentuk oval ya. Kemudian pertunasan di setiap tempat pada permukaan sel, di mana terjadi pada sel kamir berbentuk bulat, misalnya adalah jadi contohnya adalah de Baryomyces. Kemudian ada pertunasan polar ya, tempat tunas muncul hanya pada salah satu atau dua ujung sel yang memanjang ya, misalnya pada sel berbentuk lemon, seperti contohnya itu adalah Hanseníospora ya. Kemudian pertunasan trigonopsis, di mana berbentuk triangular ya. Pertunasan ini dapat terjadi pada ketiga ujung sel yang memanjang ya, karena triangular itu dia seperti apa ya, bintang ya, tapi dia segitiga. Kemudian tunas ya, kadang-kadang tidak terlepas dari induknya ya, sehingga dia akan bertumbuh berbentuk Pisidiomycelium ya, artinya dia semacam berbentuk kaki semu gitu. Ini ada juga yang pembelahan secara biner ya, di mana dia melakukan pada seperti halnya dengan bakteri ya, terjadi perbesaran pada selnya, kemudian pembentukan dinding sel yang penyekat ya, dan terlepas sehingga menjadi dua sel. Nah, ini adalah pertunasan tadi ya yang sudah dijelaskan. Ini peran kamir bagi kehidupan tentunya sangat banyak dimanfaatkan untuk produksi pangan ya. Apakah itu yogurt, mentega, keju, berbahan daging ya, berbahan susu ya. Dan lebih banyak spesies yang digunakan itu adalah dari spesies Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada Rhodotulurula ya, kemudian ada Candida juga, beberapa spesies Candida ya. Kemudian kamir yang dimanfaatkan bidang peternakan untuk meningkatkan gastrointestinal ya dari ternak ya, sebagai imunostimulan dalam bentuk feed aditif ya. Itu contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian juga ada di bidang pertanian itu untuk meningkatkan kesehatan tanaman ya, dengan menginjeksikan ada kamir fructoplan ya, di mana dia dapat menghambat perkembangan patogen. Contohnya adalah Rhodotulurula. Oke, baiklah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini yang membahas tentang yeast ya. Tentu informasi ini tidak cukup untuk pengembangan yang berkaitan dengan yeast ya. Silakan Anda membaca modul dan juga membaca sumber yang lainnya, apakah itu jurnal, e-book dan lain sebagainya. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.